Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raisya Fitriani dengan NIM 230211092 dan rekan saya. Saya Dafa Ibnu Asyil dengan NIM 230211027. Saya Intan Teresya Putri dengan NIM 230211057. Saya Lingga Lugina Herlambang dengan NIM 230211066. Saya Najmi Anuri dengan NIM 230211084. Saya Randy Rustandi Firdaus dengan NIM 23021111093. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai cara mengakses pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di bidang perikanan khususnya ikan nila. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pertama, identifikasi sumber pembiayaan. Pertama-tama kita harus menelusuri lembaga keuangan yang mendukung UMKM di sektor perikanan seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Umum, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, Koperasi Keuangan, BUMN, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Ekspor Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah, investor swasta, pemerintah daerah, atau lembaga pembiayaan alternatif. Di poin kedua ada persiapan dokumen penting. Persiapan dokumen penting ini ada 8 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama ada surat izin usaha perikanan. Dokumen ini menunjukkan legalitas dan izin usaha perikanan yang diperlukan untuk beroperasi. Yang kedua ada NPWP. Menyertakan NPWP perusahaan atau pemilik usaha adalah syarat umum yang diperlukan dalam proses pengajuan pembiayaan. Yang ketiga ada surat keterangan domisili. Dokumen ini membuktikan lokasi fisik usaha dan dapat diperoleh dari kelurahan atau kecamatan setempat. Yang keempat ada rencana usaha, penjelasan rinci mengenai profil usaha, tujuan, strategi pemasaran, analisis risiko, dan proyeksi keuangan. Yang kelima ada laporan keuangan terakhir, menyatakan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dapat membantu lembaga pembiayaan dalam menilai kelayakan usaha. Yang keenam ada dokumen kepemilikan aset, informasi mengenai aset yang dimiliki seperti peralatan, kendaraan, dan tempat usaha. Yang ketujuh ada dokumen izin lingkungan, terutama jika usaha perikanan melibatkan pemeliharaan ikan nila, pastikan memiliki izin lingkungan yang diperlukan. Yang kedelapan ada proposal penggunaan dana, rincian mengenai penggunaan dana yang diajukan, termasuk peruntukan untuk pengembangan usaha dan pembayaran kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada pilih program pembiayaan yang tepat. Di sini kita harus bisa memahami jenis pembiayaan yang ditawarkan seperti kredit usaha. Contohnya itu kredit tanpa agunan yaitu KTA. Kredit KTA yaitu salah satu pinjaman modal usaha yang memberikan kredit tanpa membebankan jaminan berupa aset seperti kendaraan, rumah, tanah, surat berharga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jenis pinjaman modal usaha kredit usaha rakyat yaitu KUR. KUR memang dirancangkan pemerintah untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah milik rakyat. KUR memberikan jenis pinjaman modal usaha terutama bagi usaha yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Yang ketiga yaitu ada kredit investasi. Kredit ini merupakan jenis pinjaman modal usaha yang memang difokuskan untuk berbagai keperluan usaha. Dan yang keempat yaitu ada kredit modal kerja yaitu KMK, diberikan untuk tujuan pengembangan usaha menjadi lebih besar. Dan yang kelima yaitu jenis pinjaman modal usaha Ventura. Modal Ventura adalah pinjaman dalam bentuk investasi
di mana kreditur memberikan pembiayaan berupa penyertaan modal dengan adanya perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya yaitu ada modal kerja juga atau program bantuan khusus UMKM di sektor perikanan. Lanjut. Selanjutnya, ada ajukan permohonan pembiayaan. Sampaikan proposal usaha yang jelas dan detail, jelaskan tujuan penggunaan dana, dan sertakan proyeksi keuntungan, pastikan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya mengambil contoh di sini, di mana tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba, memberi peluang kerja, menarik minat konsumen dengan makanan sehat dan bergizi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengakses UMKM ini adalah yang pertama, mengisi lembar-lembar permohonan pembiayaan, yang kedua, memiliki rekening tabungan di bank, yang ketiga, jaminan pembiayaan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah, yang keempat, identitas diri pemohon, yang terdiri dari fotokopi KK, fotokopi KTP, surat keterangan usaha dari kepala desa. Yang kelima, ada identitas perusahaan, yang terdiri dari fotokopi SIUP atau surat izin usaha perdagangan, fotokopi TDP atau tanda daftar perusahaan, yang terakhir ada fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang selanjutnya ada jalin komunikasi dengan pemberi pembiayaan. Pertahankan komunikasi yang baik dengan lembaga pembiayaan, bersikap transparan dan siap untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul. Dalam berjalannya UMKM ini, tentu ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemenuhan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima biaya. Hak dan kewajiban pihak pertama, pemberi, yaitu memberikan modal atau dana dan menerima hasil keuntungan pengelolaan UMKM. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban pihak kedua atau penerima, yang pertama ada menerima dana dan modal, yang kedua memberikan hasil dari keuntungan. Yang selanjutnya ada aspek keamanan, tentunya dua pihak ini harus merasa aman dan tenang agar terhindar dari perselisihan. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan aspek keberlanjutan usaha. Kita perlu meninjau strategi pemasaran serta manajemen risiko, terutama di usaha ikan nila ini, karena hal ini yang akan meningkatkan kepercayaan pemberi pembiayaan terhadap keberlanjutannya usaha. Next. Yang selanjutnya kita harus menyiapkan suatu rencana pengembangan usaha. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki rencana pengembangan usaha yang pengembangannya terukur serta realistis, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan usaha yang kita miliki. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa rencana ini sangat amat penting untuk pengembangan usaha ini. Dengan itu usaha kita dapat berjalan dengan baik ke depannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah bahwa untuk mengakses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bidang perikanan, khususnya usaha ikan nila, langkah-langkah kunci melibatkan identifikasi sumber pembiayaan, persiapan dokumen penting, pemeliharaan program pembiayaan yang sesuai, pengajuan permohonan dengan proposal yang jelas, menjalin komunikasi yang efektif dengan pemberi pembiayaan, memperhatikan aspek keberlanjutan usaha, dan menyiapkan rencana pengembangan usaha yang terukur. Dengan pendekatan ini diharapkan pembiayaan dapat diperoleh untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha ikan nila. Terima kasih. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.